Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israel Vega Rahmanda dari kelas KPKL 1A. Di sini saya akan sedikit mereview tentang jurnal aspek termodinamika produksi hidrogen dengan proses steam reforming gas alam. Ya, jadi jurnal ini disusun oleh Ibu Siti Alimah, Bapak Dedi Priambodo, dan Ibu Erlan Dewita. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu abstrak. Jadi aspek termodinamika produksi hidrogen dengan proses steam reforming gas alam. Telah dilakukan studi aspek termodinamika produksi hidrogen dengan metode steam reforming gas alam. Produksi hidrogen dengan proses steam reforming dari gas alam memerlukan energi panas yang dapat diperoleh dari PLTN jenis reaktor suhu tinggi. Aspek termodinamika merupakan salah satu aspek untuk menentukan kondisi optimum proses. Parameter yang berpengaruh dalam termodinamika reaksi reforming antara lain yaitu ada suhu, tekanan, dan perbandingan uap terhadap karbon. Reaksi reforming bersifat endotermis, sehingga peningkatan suhu akan meningkatkan konversi reaksi. Namun kenaikan suhu dibatasi oleh kekuatan material dan katalis yang digunakan. Kemudian perbandingan terhadap karbon sebesar 2,5 dan pada suhu di atas 920 derajat Celcius akan menghasilkan konversi metana yang maksimal. Ditinjau dari fase reaksi, jenis katalis, dan medium pemanas, maka jenis reaktor yang sesuai digunakan untuk proses produksi hidrogen dengan sistem reforming yang dikoppel dengan PLTN HTGR adalah fixed bed multitubes. Ya. Kemudian masuk ke pendahuluan. Dewasa ini gas hidrogen banyak diaplikasikan dalam berbagai industri kimia seperti amoniak, asam klorida, dan industri petrokimia seperti hidrodealkilasi, hidrodesulfurisasi, hidrocracking, dan juga digunakan sebagai bahan hidrogenisasi. Untuk peningkatan kejenuhan dalam lemak tak jenuh, minyak nabati, dan produksi metanol. Dalam industri otomotif, gas hidrogen juga dapat digunakan sebagai fuel cell untuk kendaraan. Saat ini, produsen mobil sudah mampu memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen dalam skala komersial. Selain itu, pemerintah telah merespon pengembangan produksi batubara cair sebagai sumber energi alternatif. Ya, produksi hidrogen ini memerlukan energi panas, dan salah satu sumber energi panas yang dapat digunakan adalah berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN digunakan untuk tujuan kogenerasi, yaitu untuk pembangkit tenaga listrik. Juga dapat diaplikasikan untuk proses kimia yang memerlukan suhu tinggi, diantaranya untuk produksi hidrogen. PLTN yang sesuai digunakan untuk keperluan tersebut adalah PLTN generasi keempat, jenis reaktor suhu tinggi atau high temperature gas cooled reaktor, yang menggunakan pendingin gas helium dan mempunyai suhu pendingin keluar dari reaktor 900 sampai 1000 derajat Celcius. Pada steam reforming gas alam ini merupakan proses yang telah teruji, dan PT Pupuk Kaltim telah menggunakan proses ini untuk memproduksi gas hidrogen yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan amonia. Masuk ke proses produksi hidrogen dengan steam reforming gas alam dan aspek termodinamikanya. Produksi hidrogen dengan steam reforming gas alam ini adalah hasil reaksi antara gas alam atau metana dan steam pada suhu tinggi. Gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana atau CH4 yang merupakan molekul hidrokarbon, rantai pendek dan ringan. Kemudian gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana atau CH2H6, kemudian propana, C3H8, dan butana, C4H10. Langkah-langkah dasar proses steam reforming terdiri dari pre-treatment atau pengolahan awal, ada umpan atau gas alam, kemudian proses reforming menjadi sintetis gas atau syngas. Selanjutnya dilakukan konversi menjadi gas yang kaya hidrogen dan pemurnian gas hidrogen. Pre-treatment dilakukan karena adanya persyaratan kualitas gas alam sebagai umpan. Umpan pertama kali dihilangkan fase cairnya, selanjutnya dilakukan desulfurisasi untuk menyerap sulfur
organik maupun anorganik dalam gas alam sampai kadarnya 0,1 ppm. Reaksi berlangsung pada suhu 300-400 derajat Celcius dengan tekanan 30-40 kg cm persegi. Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut. H2 dijumlahkan dengan RHS menjadi H2S ditambah RH1. RH itu adalah reaksi yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua adalah ZNO dijumlahkan dengan H2S menjadi ZNS ditambah H2O. Proses reforming dilakukan dalam suatu reformer primer yang diisi dengan katalis nikel oksida atau NiO. Suhu masuk ke reformer primer 530-650 derajat Celcius dan suhu keluar 770-811 derajat Celcius. Tekanan 30-40 kg cm persegi. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. CH4 ditambah H2O menjadi CO plus 3H2. Itu reaksi yang ketiga. Kemudian yang keempat, CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Ya, suatu reformer sekunder diperlukan untuk menyempurnakan reaksi di reformer primer dengan memasukkan oksigen yang direaksikan dengan gas hidrogen untuk menghasilkan uap panas atau eksotermis. Reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu H2 ditambah dengan O2 menjadi H2O. Itu reaksi yang kelima. Kemudian suhu masuk reformer sekunder 520 sampai 560 derajat Celcius dan suhu keluar 920 sampai 110.050 derajat Celcius. Tekanannya itu 35 kg per cm persegi. Reaksi yang terjadi dalam reformer sekunder seperti pada reaksi 3 dan 4. Ya, masuk ke pembahasan. Saat ini proses produksi hidrogen dengan steam reforming menggunakan gas alam sebagai bahan baku merupakan proses yang paling banyak digunakan, yaitu sekitar 48% dari produksi dunia, sedangkan yang lain digunakan yaitu oksidasi parsial sekitar 30%, gasifikasi batubara 18%, dan elektrolisis 4%. Steam reforming dari gas alam merupakan teknologi yang telah komersial dan paling ekonomis saat ini. Reaksi steam reforming dilakukan dalam reaktor yang disebut reformer primer dengan menggunakan katalisis NiO pada suhu 770 sampai 811 derajat Celcius dan merupakan reaksi kesetimbangan endotermis. Pada proses produksi hidrogen ini terjadi perpindahan panas secara radiasi dan konveksi. Kesetimbangan reaksi tergantung pada suhu reaksi, tekanan, dan perbandingan uap terhadap karbon seperti yang tadi dijelaskan. Panas reaksi keseluruhan dapat positif, 0 atau negatif tergantung pada kondisi proses. Kemudian seperti telah diuraikan, ditinjau dari konsep kesetimbangan reaksi, pengoperasian reaktor pada suhu reforming yang tinggi dan tekanan yang rendah akan memberikan konversi yang tinggi pada reaksi. Pada reaksi ketiga, reaksi yang diperoleh pada tekanan rendah akan menggeser kesetimbangan ke arah produk yang artinya akan menaikkan konversi CH4. Namun pengoperasian pada tekanan rendah pada reformer ini akan mengakibatkan kenaikan beban atau power kompresor bagian pemurnian dan transportasi produk hidrogen. Oleh karena itu, reformer dioperasikan pada tekanan 35-40 kg cm persegi, sedangkan kenaikan suhu operasi dibatasi oleh kekuatan material dan katalisis yang digunakan. Dan terakhir yaitu kesimpulan, energi panas dari PLTN untuk produksi hidrogen merupakan salah satu pengembangan pemanfaatan panas PLTN. Berdasarkan studi aspek termodinamika, produksi hidrogen dengan proses steam reforming gas alam, maka dapat disimpulkan bahwa satu, reaksi produksi hidrogen bersifat endotermis. Peningkatan suhu akan meningkatkan konversi reaksi, namun kenaikan suhu dibatasi oleh kekuatan material dan katalis yang digunakan. Yang kedua, ada reaksi reforming akan sangat baik dioperasikan pada tekanan rendah, namun akan mengakibatkan kenaikan beban atau power kompresor dan di bagian pemurnian dan transportasi produk hidrogen sehingga tekanan optimum proses adalah 35-40 kg per cm persegi. Nah, kemudian ada perbandingan uap terhadap karbon sebesar 2,5 dan suhu 920 derajat Celcius akan dihasilkan konversi metana yang maksimal. Dan terakhir, ditinjau dari fase reaksi, jenis katalis dan medium pemanas, maka jenis reaktor yang sesuai digunakan untuk proses produksi hidrogen dan
dengan steam reforming yang dikoppel dengan PLTN HTGR adalah fixed bed multitubes. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan untuk review jurnal mengenai steam reforming dari gas alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.